Ada yang bersuka cita di tempat ini, amin. Amin. Aku mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum itu aku mau izin share beberapa ayat-ayat, tapi dalam bahasa Inggris. Dari Efesus 1, ini ayat dari 4 sampai 8 kira-kira, karena ada potongannya. Long ago, he decided to adopt us into his family through Jesus Christ. Sebelumnya dia bilang, long before he laid down earth's foundations, he had us in mind, had settled on us as the focus of his love, to be made whole and holy by his love. Long ago, he decided to adopt us into his family through Jesus Christ. What pleasure he took in planning this. He wanted us to enter into the celebration of his lavish gift giving by the hand of his beloved Son. Because of the sacrifice of the Messiah, his blood poured out on the altar of the cross, we are a free people, free of penalties and punishments chalked up by all our misdeeds. And not just barely free either, abundantly free. He thought of everything, provided for everything we could possibly need. Amin. Jadi di ayat itu dikatakan kita jauh lama sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memikirkan kita, Tuhan sudah memikirkan untuk plan penebusan kita semua, Tuhan memikirkan untuk kita semua bisa datang di sini menyembah Dia. Karena apa? Karena memang Dia yang Tuhan begitu baik memberikan kita segala anugerah, segala berkat dalam kelimpahan, abundantly free, abundant blessings. Jadi aku mau ajak teman-teman semua hari ini untuk kita bisa memuji, menyembah pada siang hari ini untuk fully giving everything that we have, segala yang kita punya, kita berikan yang terbaik dalam pujian penyembahan, kita berikan hati kita yang terbaik pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, amin. Allah yang
pikiran kami, segala ucapan syukur, setiap penyembahan pujian kami Tuhan, hanya itu yang dapat kami bisa kembalikan kepadamu ya Bapa. Kami menyanyikan sekali lagi. Jangan apakan ku, dengan segenap hati katakan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah, with all of our hearts, ku bersyukur Bapa. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Segala segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, oh selamanya. Oh kami mau menyembah-Mu selamanya. Segenap hati kami selamanya. Kami datang Tuhan ke rumah-Mu hari ini. Kami mau membawa diri kami yang terbaik Tuhan. Kami mau siapkan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan mulut kami Tuhan, hati kami untuk memberikan Kau pujian penyembahan yang terbaik. Nothing less than what You deserve God. Tuhan, urapi kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami ya Bapa. Lingkupi hati kami Tuhan pada siang hari ini. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi menyembah, memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Tupian. Semuanya siap memuji Tuhan lebih lagi. Amin. 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 Sekali lagi amin. Amin. Let's go. Come on, tepuk tangan di atas kepala semuanya. Let's go.
syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Amin. Semua sorakan haleluya. Shalom 2PM. Shalom. Terima kasih tim PW. Istri saya mana? Oh, di belakang. Halo teman-teman semua, shalom. Shalom. Sebelum duduk nih kita mau kasih sambutan dulu kepada pembawa pesan Tuhan hari ini, Ci Jessica yang sudah hadir. Hai. Bersama dengan kerabatnya katanya jauh-jauh dari Bandung ya. Wah. Naik bus. Naik mobil dong. Ci di belakang nanti ada somai Bandung. Jadi kita cobain sama-sama ya. Oke, silakan duduk teman-teman semuanya. Hari ini spesial, biasanya host sendiri ya. Kali ini saya bersama dengan Siapa saya? siapa lo? Istri saya yang tercinta ya. Kenalin dong. Kenalin namanya siapa? Namanya? Oh ya, nama saya Ella. Ya, nama saya Fendi. Tahu kan teman-teman kalau firman Tuhan berkata kita itu harus menjadi garam, betul ya? Tapi istri saya malah menjadi gula karena terlalu manis. 100, Iya kan? Ada suruh 100. Pinjam dulu 100. Oke, teman-teman kita mau yang pertama nih apa Beb? Kita mau ngapain? menyambut adakah jiwa baru yang baru hadir hari ini, boleh lambaikan tangannya? Mungkin yang baru pertama kali 2PM. Ada? Oh, yang di depan. Oh iya benar juga sih kan kita udah sambut. Selamat datang. Gak salah sih Ci, benar. Benar. Ada yang baru pertama kali hadir? Gak apa-apa loh, kita gak ngapa-ngapain, kita gak kayak mau apa? Nawarin polis? Enggak. Di Ada, sebelah sini. halo, shalom. Shalom. Boleh kasih say hi dulu ya teman-teman. Ya, yang dekat Di tengah-tengah situ. ya, halo. Boleh. Oke teman-teman, sebelum nanti akan ada info-info yang akan kita kasih ke teman-teman, kita mau persembahan dulu ya. Ya. Kita mau persembahan dulu untuk memberikan terbaik kepada Tuhan. Boleh ada QR-nya, ada di bangku, Ya. ada juga di depan sini. Oke, mari kita berdoa sama-sama ya teman-teman ya. Tuhan Bapa kami yang begitu baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan kami diajarkan juga Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan juga bagi gereja kami. Berkati Tuhan, berkat dari kami Tuhan, biarlah Tuhan menjadi kekuasaan-Mu saja Tuhan. Biarlah berkat ini Tuhan, persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman sambil memberikan persembahan kita mau Ya. kasih info-info ya. Yang pertama kita ada Apa Beb? Ada apa kita Beb? ada cool. Nah, Ya. spesial banget nanti. Di tanggal 3 Februari kita bakal ada cool gabungan. Boleh ditayangin dulu ininya. Yang cool gabungan dulu ya. Ya, kita Jadi kenapa hari ini berdua teman-teman? Karena di cool gabungan nanti itu buat teman-teman, nah ini nih ya. Happily ever after yang afternya sangat kenapa romantis. Ya, romantis banget ini afternya. Ya bisa dilihat ya, sangat bloody, sangat apa ya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi di cool gabungan nanti kita akan membahas banyak sekali tentang relationship. Betul. Nanti bakal ada 5 narasumber itu kapal-kapal yang luar biasa banget. Ya. Nanti di sana itu nggak cuma satu arah. Jadi kalian bukan cuma dengerin tapi kalian juga bisa nanya. Betul, dua arah. Betul. Mau nanyanya apa aja boleh. Karena nanti nggak ada namanya. Jadi kalian maksudnya nggak tahu ada pertanyaan dari siapa. Betul, anonymous Jadi gitu. benar-benar itu buka-bukaan banget. Boleh pertanyaan apapun. Bukan tuh Ya. maksudnya yang no face, no apa ya, no fake, Ya. no masking gitu. Jadi kalian terserah mau nanya apa aja ya. Dan itu nanti, misalnya ada pertanyaan apa ya? Misalnya nih ya, Ya misalnya apa? Kak saya mau nikah tapi nggak punya uang gimana? Itu kayaknya nggak bisa dijawab. Jawabannya tahu diri. Iya dong, betul. Ya, betul nggak sih? Benar nggak sih? Nggak selain tahu diri juga harus bekerja lebih giat lagi Betul. gitu. Karena kan kita sebagai tahu. motivasi. Ya sebagai motivasi. Betul, Jadi nanti buat teman-teman please banget datang ya di cool gabungan. Mungkin buat teman-teman yang Tanggalnya belum. berapa? Tanggal 3 Betul. Februari 2026. Kelamaan dong, 2024. Jadi buat teman-teman datang Sabtu depan. Yes. Sabtu ini apa Sabtu depan ngomongnya? Ya hari Sabtu Ya, pokoknya tanggal 3 Sabtu Februari tanggal 3 lah ya. jam 3 sore. Iya, tepatnya di lantai 9. Ya nanti di lantai 9 di sana Betul. itu nanti benar-benar bisa tanya jawab.
Terus udah gitu apa lagi, ada Beb? makan-makannya juga Betul. selesai itu. Jadi siapa yang mau dan buat teman-teman yang mungkin belum ikut cool, nah di sana itu kita bisa kenal-kenalan juga. Yeah. Jadi nanti bisa tahu nih mau ikut cool yang mana. Kalau kita kan cool 2-1 karena kita sudah berkeluarga. Betul. Jadi disesuaikan lah nanti ikut coolnya. Pokoknya yang belum ikut cool, yuk ikut yang cool gabungan dulu. Mudah-mudahan nanti buat teman-teman yang mungkin masih jomblo, kayak bener-bener kayak aduh masa depan gue gimana nih, relationship gue gimana nih. Mudah-mudahan sepulang dari situ nanti bukan dapat pacar ya, tapi pulang dari situ bisa dapat pencerahan lah. Amin. Nanti yang mau berkeluarga nanti udah siap semua. Siap ya couple-couple ya. Ini 5 couple-nya luar biasa teman-teman. Sertifikat ISO-nya udah ada, SNI-nya ada ya. Bagus Kandungan punya. dalam negerinya tinggi. Bagus. Semuanya udah ready. Ya lokal banget Jadi lah kita pokoknya. mau cek ombak dulu siapa yang bakal datang nanti tanggal 3 Februari. Ayo. Datang semua ya? Kalau nggak ada yang belum tunjuk tangan semua kita nggak bakal berhenti. Siapa yang mau Lama datang dong, tanggal 3? lama dong. Kan kita nggak tahu dia ada kesibukan apa gitu. Oh iya bener. Jangan maksa orang dong. Oke, baik, Kita baik. kasih info aja. Mohon maaf. Oke, selanjutnya buat teman-teman tadi kita udah ngomong ya. Buat teman-teman yang mau join cool, ayo. Karena cool di sini keren-keren banget. Seperti Iman Koeradi, Iman kita semua sih sebenarnya ada di sini di tahun ini kita mau buka 20 cool ya kok. Amin. Udah amin. Anda amin teman-teman. Udah amin. Ya. Misalnya nih teman-teman, Kak saya bisa main musik, cocoknya di cool mana? Cool fitness, cocok. Cool fitness, Enggak dong. main bass tuh. Terserah lah Ya. pokoknya ya, nanti diatur lah ya. Pokoknya coolnya banyak banget hari ini. Oke, selanjutnya kita mau ngomongin teman-teman yang sudah kita nanti-nanti. Apa tuh? Ella yang sudah kita nanti-nanti. Di belakang sudah ada Coffee Lounge. Yeay. Terakhir kita kafilan setahun lalu ya. Udah lama banget, Udah setahun lama lebih banget. ya kita nggak Coffee Lounge ya. Iya. Teman-teman. Jadi kalau ada kafilan di sana sudah disiapin sama teman-teman kita Ya. semua. Kita lihat tadi snacknya enak-enak ya. Enak banget. Ada apa aja tadi? Ada risol. Ada apa lagi ya? Ada- Tadi ada kopi. Betul, ada banyak banget. Ada apa lagi, Be? Ada liwetan gak sih di belakang? Liwetan juga ada. Oh, Di belakang ada. juga ada saham Goto. Gak ada pak. Apa ya? Gak ada pak itu. But jenius tau ya yang di mall-mall. Kartunya kak ya. Enggak. Nggak ada. Jadi udah ada ready. Jadi di sana nanti nggak cuma makan-makan doang di Cafe Lounge, tapi kita juga bisa saling kenalan, Kenalan saling ya. buka relasi lagi. Iya, Ci saling Jessica boleh Ci mampir Ya, Ci. beserta Oke. teman-temannya dong Bersama maksudnya. teman-temannya dong. Tenang kok, kita banyak banget kok mau kopi, mau liwetan, dawet semua. Hati-hati sakit perut aja. Ya. Oke, buat teman-teman semua dan info terakhir kali ini kita mau mengundang teman-teman untuk jadi volunteer. Yes. Itu yang paling penting. Kalau misal Betul. tadi kemarin kita ada town hall, pemimpin leaders kita berkata Tuhan itu bukan cari yang bisa, tapi Tuhan cari yang mau. Betul, Jadi mungkin gimana Beb menurut lo? setuju banget karena Iya kan? lihat hati. Yang bener aja, rugi dong. Enggak dong. Jadi di sini bakal dibuka, teman-teman bisa baca di sini. Tuh. Tuh ada creative team, ada press and worship, ada hospitality, moment, backstage, community sama usher and greeter. Betul, kita butuh banyak banget tahu teman-teman volunteer ya kok ya. Kayak kita kekurangan banget, kayak butuh buat teman-teman yang mau melayani di bidang apapun. Yuk kita sama-sama jadikanlah 2PM ini sebagai wadah, sebagai rumah untuk melayani Ya, untuk bersama-sama. bertumbuh juga pastinya untuk Oke. bertumbuh bareng-bareng. Jadi siapa yang mau volunteer kira-kira di sini? Yang belum ada? Oke. Misalnya Kak saya nggak bisa nyanyi Kak, tapi saya mau main WL gitu ya, mau jadi WL. Itu saya, cita-cita Iya, saya Pak. better ke Yamaha atau Purwacaraka ya. Iya. Enggak lah, nanti bisa latihan ya Renhat ya. Bisa Tolong kan? ya, tolong dibantu ya. Istri saya mau nyanyi nih. Kasihlah tolong. Makasih ya Renhat. Ya, oke lah teman-teman, sekian dari kita. Mudah-mudahan pokoknya info ini buat teman-teman. Yang paling penting cool gabungan, yuk semuanya datang Ya. di Sabtu Tanggal ini. berapa Ya. sekali lagi? Tanggal 3 Februari jam 3 sore. Semuanya boleh kita bangkit berdiri lagi karena kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Udah siap? Mari kita memuji Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang spesial buat Tuhan kita. Yeay! Siapa itu yang masih siap untuk memuji Tuhan? Katakan ye. Coba boleh lagi. Katakan haleluya. Let's go. Tepuk tangan di atas kepala. Come on. Come on. Sing it out. Let everything that has breath praise the Lord. Come on, you can sing it out. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Yeah, come on. I praise in the valley. I praise on the mountain. Oh, see, I praise when I'm sure. Praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. Come on. As long
praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise. Now put your hands in the air. I want to see it. Oh, my soul. Give praise. Praise the Lord. Are you ready? In 1, 2, shout, shout. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, I won't be quiet, Jesus. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? What was that sing? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Quiet. You are alive, Jesus. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Oh, shout it, Jesus. 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 Come on, shout out the name. Let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, let everything, let us pray. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Praise the Lord. Let everything, let everything, let us pray. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Bisa lebih kencang lagi. Praise the Lord. Let everything, let everything, let us pray. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. What? Praise the Lord. Give all the glory to Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa di ibadah ini Tuhan Engkau hadir. Dan Engkau menyambut Tuhan, kami menyambut Engkau Tuhan untuk hadir Tuhan. Dengan segala pujian-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Teman-teman, aku mau sharing dikit. Kita mungkin datang di hari ini membawa beban besar. Apapun itu kita nggak tahu. Mungkin kalian sendiri yang tahu. Mungkin kalian juga ngerasa nggak layak ya. Kita kadang-kadang ngerasa sebagai manusia kita berdosa. Di saat kita datang menyembah Tuhan, kita ngerasa apa ini cukup untuk Tuhan? Apa kayak persembahan ini, baju yang kita bawa, kita pakai di saat kita datang ke 2PM misalkan, apakah itu layak? Karena dia raja segala raja. Kadang-kadang aku suka berpikir seperti itu. Tapi percayalah teman-teman, Tuhan hanya melihat hati kita. Mungkin suara kamu fals, mungkin baju kamu gak bagus, gak mahal. Tapi Tuhan gak ngeliat itu di saat kamu datang. Buka pintu gereja, masuk ke ruangan ini duduk. Dia gak lihat itu teman-teman. Dia hanya lihat hati yang hancur, yang haus akan hadirat Tuhan, akan sentuhan Dia. Jadi aku undang teman-teman, kalau misalkan selama ini di ibadah gak pernah kasih yang terbaik buat Tuhan, gak pernah keluarkan apapun, gak pernah nyanyiin. Coba sekali ini kita kasih grade itu kita ke Tuhan. Karena Dia layak teman-teman. Dia layak terima semua pujian. Dia layak terima semua yang kita bisa berikan. Kasih yang terbaik teman-teman. Kita mau belajar bareng-bareng ya di hari ini ya, di siang hari ini. Yang mau belajar bareng-bareng kita bisa ngomong amin. Amin. Oke. Kita masuk Tuhan ke hadirat Tuhan. Kami masuk Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ingin berikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Inilah persembahan kami Tuhan. Mungkin gak sempurna Tuhan, tapi ini kami. This is all I am. All my words fall short.
I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. It's all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come sing it out. I've got one response. Come on. I've got just one move. Come on, church. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. All that I have, a hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on teman-teman, ekspresikan worship untuk Tuhan. Kalau kamu bangkit berdiri sekarang. Give everything to Jesus. Come on. So come on my soul, oh don't you get shy of me, live up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those arms. Get up and praise the Lord. Come on my soul, oh don't you get shy of me, live up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on my soul, come on my soul. Don't you get shy of me. Lift up your song to Jesus. You've got a lion Inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, lift your worship to Jesus. It is there for the praise you can give. Come on, church, teman-teman. Angkat suaramu Tuhan. Ini saatnya. Give everything to Jesus. I give everything, God. This is me. This is all me. So I throw up my hands, praise you again and again. So all that I have is a hallelujah, hallelujah. Ayo teman-teman, nyanyikan ini. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up, man. Get up, get up, get up, get up, get up. Come on, master. Don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up, man. Get up and praise the Lord. Sing, oh, oh. Come on, just lift up your hands towards heaven. Give everything to Him. It's Jesus. His melody is the sound of our heart to You. We're gonna give our hearts to You. With His melody we sing. Oh, kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. I wanna show up my hands to Jesus. So I show up my hands, praise You again and again. 'Cause all that I have is a house. Sing hallelujah, church. Hallelujah. I know it's not much. I know it's not much. I have nothing else fit for my King except for a heart singing hallelujah, 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 Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, dengan apa kami bisa membalas seluruh kebaikan-Mu selain kami memberikan hidup kami ini untuk Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, Engkau masih ingin bekerja lewat kami Tuhan. Karena itu Bapa, biarkan Engkau yang berbicara Tuhan kepada setiap dari kami dengan cara yang kami mengerti. Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan ini menjadi firman yang hidup, firman yang memberikan jawaban, firman yang memberikan kekuatan, bahkan firman yang akan melontarkan kami lebih lagi untuk melayani Engkau Bapa. Kau urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Kita kasih applause buat tim Praise and Worship. Hari ini saya bersyukur sekali bisa ada di tempat ini, dan thank you sekali lagi buat Dr. Yanto selaku gembala, juga seluruh penatua juga di sini, Ko Eradi dan semua teman-teman gembala di tempat ini. Kalian luar biasa dan saya selalu sangat di welcome, sangat terberkati. Karena itu saya bawa teman-teman saya di depan, ada Yohana, ada Jason dan juga ada Setiadi. Terima kasih sekali lagi. Yang belum kenal, nama saya Jessica by the way, udah kayak di rumah sendiri ya, nggak usah kenalan. Tapi saya senang banget ada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati setiap kita. Amin. Sebelum duduk boleh tos kanan kirinya, katakan God's favor is upon you. Haleluya. Ketika saya mempersiapkan pesan ini, I strongly feel, benar-benar saya merasa some of you, beberapa dari teman-teman needs to hear this message. Dan saya berdoa biar pesan ini Tuhan yang sempurnakan, sehingga apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan saudara itu sangat benar bisa tercapai ya. Saya, ya ini this is small things actually, tapi ini kayak benar-benar bikin saya tuh tersentuh gitu ya. Saya datang ke tempat ini, tadi pagi saya ada pelayanan di tempat lain, saya nggak pakai baju ini loh, saya pakai baju yang lain.
Terus waktu mau turun ke tempat ini saya tanya sama Yohana ya, Cici pakai baju ini aneh nggak ya? Oke nggak? Oke kok Ci. Karena menurut saya it's a bit weird like all black gitu ya. Saya biasa nggak pernah pakai baju seperti ini. Karena menurut saya kalau ada color tuh ada aksen. Tapi begitu saya lihat sama tim praise and worship sama dong. Monokrom ya, aduh sehati banget. Dan ketika saya menyembah di situ kayaknya tuh Tuhan ngomong gini loh. That message is really for you today. Artinya firman yang saya renungkan ini tuh bener-bener untuk saudara. Dan saya akan coba untuk deliver this. I really hope that ada beberapa orang di sini I feel strongly in my heart. Sangat kuat banget that you really need to hear this message. Saya kasih judul hari ini firman Tuhan, Living Under God's Favor atau hidup di bawah berkat Allah. Kita mau buka firman Tuhan dulu di Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Kita mau baca bareng-bareng ya, 2 PM. 2 PM always excited, amin. Kita akan baca bersama-sama dari ayat yang pertama. You ready? Masih belum ya? Kita tunggu ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. You ready? Yes, let's read it together. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada seluruh keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Amin. Seringkali ketika kita berbicara soal berkat, apalagi di zaman sekarang ini, yang mungkin message-nya sudah di live on YouTube dan segala macam sosial media, ada ketakutan seakan-akan kalau kita bahas berkat, berkat ini tuh kayak prosperity gospel nih. Wah, orang ini tuh mau khotbahkan hanya yang baik-baik aja. Sehingga kita jatuh pada kategori dua ekstrim. Satu yang khotbah berkat, satu yang khotbah usaha. Usaha manusia, sengsara, ikut Tuhan dan lain-lain. Seakan-akan kita ini sedang ada di dua dilema ya. Entah bisa ke sini atau entah bisa ke sana. Cuman saya melihat ternyata di dalam firman Tuhan, yang namanya berkat Tuhan dengan respon manusia itu bisa hidup berdampingan. Bahkan seperti dua sisi dari sebuah koin yang sama. Saya lihat kalau orang Israel lagi ada di padang gurun ya, mereka itu selamat karena ada satu hal yang Tuhan kerjakan namanya tiang awan dan tiang api. Itu adalah berkat God's favor yang diberikan kepada orang Israel. Tapi kemudian kalau tiang awan dan tiang api ketika mereka bergerak, dan tiang awan tiang api by the way kalau bergerak gak pernah ngomong-ngomong dulu loh teman-teman. Dia bergerak ya bergerak aja. Dan bagaimana sih cara orang Israel bisa tetap mendapatkan God's protection, perlindungan Tuhan. Ketika tiang bergerak, kemudian dia packing semua barangnya dan dia ikut bergerak. Saya melihat ternyata God's favor itu seperti itu. Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Waktu ada orang Israel yang terpanggut sama kegigit ular, kan pada kena racun ya. Lalu Musa mendirikan sebuah ular tembaga, diangkat tinggi, dan siapa yang bisa sembuh dari bisa ular tersebut? Yang bisa sembuh adalah orang yang melihat kepada
ular tembaga itu. Sekali lagi, God's favor ada, tapi ternyata respon manusia juga ada. Bagaimana di perjanjian baru? Kita ingat ada kolam namanya kolam Bethesda. Di kolam ini ternyata malaikat itu suka ngaduk ini kolam, sehingga ketika dia beriak, ketika bergelombang dan ada orang nyemplung pertama kali masuk, orang ini yang pertama disembuhkan. Again, God's favor, kita nggak bisa tahu kapan ini waktunya bergerak, tapi ketika dia bergerak dan ketika ada seseorang merespon, orang itu disembuhkan. Sekali lagi Yesus lagi berjalan, tiba-tiba dia berhenti, dia bilang ini, bentar, sepertinya ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Dan orang bingung, siapa Tuhan? Kenapa ini kan banyak orang berdesakan? Mungkin ada yang kena. Enggak. Karena ada ternyata seorang wanita sudah 12 tahun pendarahan, dia pegang ujung jubah Yesus dan dia disembuhkan. Pertanyaannya, mungkin ada orang-orang lain yang sakit, tapi karena dia tidak pernah memegang Tuhan Yesus, berarti dia tidak disembuhkan. Jadi sekali lagi, saya melihat God's favor itu ada hubungannya dengan respon manusia. Karena itu teman-teman, seringkali ya saya menganggap God's favor ini kayak payung. Kamu mungkin bisa punya God's favor, kamu mungkin bisa bawa kemana-mana. Tapi sampai kamu ambil respon untuk buka ini payung, dan kamu taruh di bawah, diri kamu di bawah payung ini, then you can experience God's grace. Jadi sekali lagi saya mau bilang, God's favor, berkat Allah itu memang Tuhan yang tentukan. Tapi ternyata di dalam penentuan Tuhan yang luar biasa ini, kita bisa lihat respon kita terhadap God's favor ini seperti apa. Karena kalau kita dengan mudah melihat bahwa hanya God's favor, ya nggak ada sama sekali respon manusia. Bukankah Allah yang kita sembah akan dikenal sebagai Allah Abraham, Ishak dan Esau? Pikir sekali lagi ya, Allah Abraham, Ishak dan Esau. Lah kan memang itu blessing of God. Whatever we do, mau gimana pun ya tetap aja diberkati. Bukankah pertanyaannya berarti Allah yang kita sembah tidak dikenal sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi Allah Abraham, Ishak dan Esau. Tapi kenapa nama Yakub yang dipakai bukan nama Esau? Lalu saya menemukan Roma 2 ayat 4. Dikatakan oleh firman Tuhan begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Kekayaan kemurahan itu berbicara soal anugerah, berbicara soal berkat. Apakah kamu mau menganggap sepi kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa? Menuntun engkau kepada pertobatan. Ternyata berkat Allah, kasih karunia Allah, di balik semuanya ini Allah mempunyai sebuah kerinduan, yaitu untuk kita memberikan respon hati yang benar. Ada banyak orang di sini yang diberkati Tuhan, tapi saya mau bilang, berkat Tuhan itu ada hubungannya juga dengan respon hatimu. Saya ngelihat, kenapa bukan Esau? Emang Esau tuh salahnya apa? Sampai saya temukan satu ayat di Ibrani 12 ayat 16. Saya bertanya, Tuhan kenapa enggak Allah Abraham, Ishak dan Esau? Di ayat ini dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Lalu saya bingung kan, ini kan terjemahan baru ya. Jangan ada orang yang menjadi cabul, bahasa Inggrisnya fornicator, bahasa Yunaninya pornos, atau yang mempunyai nafsu yang rendah, profane, bahasa Yunaninya bebelos, seperti Esau. Ini lagi ngomongin apa ya? Lalu ada terjemahan yang bilang jangan menjadi orang yang cabul, sexually immoral seperti Esau. Dan saya temukan memang Esau itu menikahi orang Kanaan. Tapi apa hubungannya ya?
menikah dengan orang Kanaan, terus hak kesulungan apa hubungannya? Sampai saya temukan ternyata ada kamus Alkitab ya, bilang begini, fornicator yang dimaksudkan atau immoral atau profane itu diterjemahkan sebagai tidak setia atau unfaithful. Secara spiritual artinya dia berjalan menyimpang atau wandering off. Kalau saya bayangkan ini God's favor yang harusnya dikasih buat Esau, harusnya Esau menaruhnya di atas kepalanya. Tapi Esau menganggap sepi, teman-teman. Esau menganggap berkat Tuhan itu sesuatu hal yang enteng. Jadi dia wandering off. Maksudnya wandering off tuh gimana? Ini berkat Tuhan di sini, tapi dia ngeyel, malah keluar-keluar dengan sikap hatinya. Karena itulah dia mau menjual hak kesulungannya untuk semangkuk sup kacang merah. Dari sini saya melihat ternyata God's favor require juga man's positioning. Berkat Tuhan itu juga Tuhan berikan dan Tuhan mau kita meresponinya dengan benar. Hari ini saya mau sampaikan sama saudara, kalau sekarang kita lihat ternyata Allahnya yang kita sembah adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kenapa? Yakub memang penipu, Yakub memang hidupnya juga nggak benar. Tapi ternyata pada akhirnya sikap hati hidup Yakub itu adalah sikap yang Tuhan mau. Hari ini saya mau melihat sama teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada orang-orang di sini yang diberkati Tuhan secara berlimpah. But I want to ask you, ketika Tuhan kasih kamu favor, what are you gonna do about it? Kamu mau ngapain dengan favor kamu? Saya ketemu Ko Eradi, dia cerita banyak, wah di 2PM ini. Saya juga baru tahu ya, 2PM ternyata tadi bukan gara-gara jam 2 siang katanya. 2PM itu ada yang tahu singkatannya? Ada yang tahu? Nah belum pada tahu kan, aku kasih tahu. 2PM itu katanya to penetrate marketplace. Untuk menjadi penerobos di marketplace. Dan saya rasa saudara ini sedang menggenapi namanya. Karena saya tahu ada begitu banyak orang-orang di sini yang dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam marketplace. Saudara ada di tempat-tempat yang strategis. Saudara boleh melanglang buana belajar kemanapun, tapi Tuhan tempatkan saudara di tempat ini kembali. Tuhan udah berkati hidup saudara, tapi pertanyaannya, what are you gonna do about it? Berkat Tuhan tuh lu mau ngapain berkat Tuhan? Dan hari ini saya lihat ternyata berkat Tuhan sama seperti yang dikatakan tadi. Tidakkah kamu tahu bahwa di balik berkat Tuhan itu ada satu hal yang Tuhan inginkan, yaitu menuntun kepada pertobatan. Pertobatan berbicara soal a change of heart, perubahan hati. Dan saya mau sama-sama sama saudara hari ini merenungkan apa yang dilakukan. Hari ini saya nggak bahas Yakub, next time maybe saya bahas Yakub. Apa yang Ishak lakukan, kita tahu Abraham itu diberkati Tuhan. Dan berkat Abraham diteruskan kepada Ishak. Dan saya melihat dalam satu skenario kehidupan Ishak, Ishak memberikan respon hati yang benar dari berkatnya Tuhan. Dan saudara perlu catat ini sehingga ketika saudara hidupnya diberkati, saudara memberikan respon yang tepat ini dalam hidup saudara. Tadi ayatnya sudah kita baca, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saya mau berhenti dulu di sini. You know what? Berkat Tuhan bukan berarti tidak ada masalah dalam hidupmu. When you live under God's grace, ketika kita hidup dalam berkatnya Tuhan, bukan berarti gak ada masalah dalam hidupmu. Buktinya Ishak hidup dalam berkat Tuhan. Tapi kemudian dia mengalami kelaparan di negeri itu. Hari ini mungkin saudara merasa
oh ya Tuhan panggil saya nih untuk ada di marketplace. Tuhan telah memberkati saudara dengan berkat yang luar biasa sehingga satu karir yang harusnya saudara bisa cuma capai dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, Tuhan berikan hanya dalam waktu 1 tahun. Atau mungkin omset yang harusnya saudara buka dan dicapai sama perusahaan lain harus 8 tahun, harus endorse sana sini berdarah-darah. Tapi ternyata Tuhan bukakan jalan selalu tepat dan berkat yang saudara terima itu luar biasa besar. Lalu saudara bilang, wow, saya hidup dalam berkat Tuhan. But now, memasuki tahun 2024, mungkin things slowing down. Mulai ada kemarau. Saya mau bilang, kalau saudara tahu saudara dipanggil di tempat itu, jangan pergi kemana-mana. Karena God's favor doesn't mean tidak ada kelaparan. God's favor doesn't mean tidak ada kelaparan, saudara. Kita baca ayatnya tadi, jelas firman Tuhan bilang, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Udah jelas, Ishak tahu apa yang harus dia lakukan. Do you know that? Saudara tahu nggak, ketika Tuhan ngomong kepada saudara untuk tinggal di sebuah tempat, mungkin orang lain nggak tahu, but you know for sure, kamu tahu bahwa kamu itu ditaruh di tempat itu. Dan ketika ada kemarau datang, hal pertama yang saya mau sampaikan sama saudara, miliki hati yang taat, katakan taat. Firman Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Dan Ishak, ayat yang ke-6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak ketika dia mau lihat nih ada kelaparan, dia berusaha untuk pindah ke Mesir. Kenapa dia pindah ke Mesir, saudara? Karena orang tuanya dulu pernah ada kelaparan, mereka pindah ke Mesir. Tahu nggak, seringkali apa yang membuat kita menjauh dari apa yang Tuhan mau itu adalah good idea. But good idea may not always be God's idea. Saya ulangi sekali lagi, good idea may not always be God's idea. Pikiran indah, rencana indah, yang baik, idenya cemerlang, brilian. Di Mesir tuh bisa ada tanah yang hijau, sungai, makanan semua terpenuhi. Tapi firman Tuhan bilang, janganlah pergi ke Mesir. Saudara, hari ini mungkin ada teman-teman di sini yang sudah memikirkan, kayaknya di tempat ini, padahal saudara tahu, saudara terbeban di sana, saudara terpanggil di sana. It could be ministry, mungkin pelayanan. It could be work, mungkin pekerjaan, mungkin apa lagi, mungkin pergumulan yang saudara sedang alami. Mungkin saudara buat keluarga saudara, saudara berdoa. Tapi ketika saudara melihat kering, gak ada yang berubah. Saudara pikir, kalau gitu mendingan saya kerja di tempat lain aja yang saya lebih dihargai. Kalau gitu saya pelayanan yang lain aja, yang saya lebih dihargai, saya lebih kepake. Saya mau bilang, good idea may not be God's idea. Ketika saudara tahu itu tempat saudara, miliki hati yang taat seperti apa yang dilakukan oleh Ishak. Wise decision, wise people, it's good, bagus. Tapi apa yang Tuhan mau, itu yang saudara harus kerjakan. Hari ini berdoa benar, kalau saudara lagi ada di persimpangan jalan,
mau pilih jalan yang mana, pekerjaan yang mana, pelayanan yang mana. Karena mungkin saudara bilang, it's time for me to go, mungkin harusnya udah pindah. Tapi hari ini saudara tanya, apakah Tuhan suruh saudara berhenti di situ? Kalau ya, ikuti apa yang dilakukan oleh Ishak, miliki hati yang taat. Yang kedua saya lihat, ketika Ishak melihat ada janji Tuhan dalam hidupnya, di tengah kemarau sekalipun ternyata Ishak punya hati bukan hanya taat tapi dia percaya. Dan kepercayaannya ini yang membuat dia bergerak. Kejadian 26 ayat 1 dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Tapi ayat ke-12 firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab dia diberkati oleh Tuhan. Saya baca ayat ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ternyata di dalam masa sulit, kalau saudara percaya saudara live under God's favor, kalau saudara percaya saya hidup dalam berkat Tuhan, waktu sulit sekalipun saudara tetap akan menabur. Saudara akan tetap menabur. Ingat, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Bagaimana cara Tuhan memberkati Ishak? Ketika Ishak mulai menabur. Tahukah saudara, mungkin berkat Tuhan tertahan karena saudara tidak pernah menabur. Menaburnya bukan masalah uang doang loh saudara. Menabur dana, daya, doa, apapun itu. Kadang kita suka pikir gini, apalagi profesional muda, aduh lagi susah, lagi seret, uang lagi pas-pasan. Karena itu potong dulu ya Tuhan persembahan ya, potong dulu ya ikut cool ya, biasa saya kasih konsumsi, saya potong dulu. Biasa saya sumbang nih untuk coffee lounge, saya potong dulu ya Tuhan. Biasa saya pelayanan, tapi karena ada masalah di kantor saya potong dulu ya Tuhan. Padahal saudara, ketika kita menabur ternyata disitulah breakthrough Tuhan terjadi. Karena itu jangan berhenti menabur. Jangan berhenti menabur. Ada orang yang bilang gini, iya kita hidup oleh berkat Tuhan. Tapi ketika diminta menabur susah banget. Menabur apapun susah banget. Pertanyaannya, kalau saudara percaya berkat itu datangnya dari Tuhan, kenapa buat saudara susah banget untuk menabur? Tapi kalau saudara percaya sama berkat Tuhan, saudara bilang gini, I know harusnya waktu ini saya pakai untuk bekerja. Tapi saya tetap mau dedikasikan, kan gak harus sepanjang hari. Saya mau dedikasikan 2-3 jam waktu saya tetap pimpin cool. Tahukah saudara, 2-3 jam yang saudara berikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dibandingkan dengan saudara tetap bekerja 2-3 jam ekstra. Saya nggak bilang pulang kantor lebih early, no. Responsibility harus dikerjakan. Tapi jangan sampai kita ini menahan taburan kita. Karena ketika seseorang berhenti menabur, maka sulit untuk Tuhan mau memberkati kita. Tahu nggak, menabur itu melepaskan apa yang kita punya, dan ketika kita melepaskan apa yang kita punya, ketika Tuhan kasih berkat, kita bisa terima. Kalau kita nggak nabur, kita pegang terus, mau berkat dikasih segimanapun, kita nggak bisa terima saudara. Karena itu hati yang kedua, ketika Ishak melihat dia hidup dalam God's favor, berkat Tuhan. Dia bukan hanya punya hati yang taat, tetapi dia juga punya hati yang percaya. Dia bergerak, dia mau menabur. Yang ketiga, Ishak tahu hidupnya ini adalah God's favor. Karena itu ini membuat hati Ishak menjadi hati yang lapang. Sama-sama katakan lapang. Orang yang hatinya lapang gampang mengampuni. Kalau saudara melihat hidupmu adalah karena Tuhan, ketika ada orang ambil yang seharusnya jadi milikmu, saudara gak dendam sama dia. Itu bukti orang
melihat berkat itu dari Tuhan datangnya. Saya bacakan ayatnya, ini agak panjang ya. Dikatakan oleh firman Tuhan Kejadian 26 ayat 16. Dikatakan, saya baca dari ayat 14 ya, biar teman-teman ngerti nih. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Sumur ini berbicara soal mata pencaharian. Kalau sumurnya ditutup, domba-domba nggak bisa makan, domba-domba nggak produksi daging, nggak produksi wool, maka matilah. Ishak nggak punya uang. Tapi saudara lihat, ternyata sumber-sumber air yang harusnya dimiliki oleh dia ditutup sama orang Filistin. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Diusir, apa yang dilakukan Ishak? Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Ayat 18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Bayangin ya, sumur digali sama bapaknya, udah ditutup sama orang Filistin, dibongkar lagi sama Ishak. Tapi apa yang dikatakan di sini? Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Yang gali siapa? Ishak. Yang ngeklaim siapa? Gembala-gembala milik Abimelek kan? Pernah nggak di perusahaan teman-teman? Yang kerja siapa? Gue. Yang dapat kredit siapa? Dia. Sebel nggak kira-kira kita kalau kayak gitu? Lalu kita mendendam, kita marah, kita mungkin ngomongin bos kita nggak melakukan lagi yang terbaik. Tapi lihat Ishak. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Next, kemudian mereka menggali sumur lain. Diambil sumurnya, Ishak pindah. Ishak gali lagi sumur lagi, keluar lagi airnya, diambil lagi sama orang lain. Firman Tuhan bilang, dan bertengkarlah juga mereka tentang hal itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ciri orang yang diberkati Tuhan adalah sumurnya boleh ditutup berapa kali, tapi Tuhan akan selalu bukakan sumur yang baru, amin. Sumur kamu boleh ditutup berapa kali, tapi Tuhan akan terus bukakan sumur untukmu, amin. Karena itu, kalau ada di antara saudara yang sekarang datang lagi kesel, lagi mengkel, pengen bales tuh temenmu, partner bisnismu, yang ngambil yang seharusnya menjadi milikmu, what should you do? Let it go. Bilang, Tuhan, aku tahu berkat Tuhan datang dari Tuhan, bukan dari sumur ini. Tuhan yang punya air, sumur manapun kalau kata Tuhan, ini ada airnya, Tuhan akan bukakan. Dan itu akan menjadi berkat buat saudara. Jangan perebutan sumur, kasih tahu ke kanan kirinya, jangan rebutan sumur. Apalagi kalau saudara rebutannya sama keluarga, kan suka gitu ya. Pembagian kongsi gak jelas, tiba-tiba kita yang kerja, dia yang dapat cuannya. Kita yang harusnya dapat, malah dia yang ngeklaim namanya. Belum lagi seudah perusahaannya bertumbuh, dia depak kita keluar. Kesel kan? Tapi saudara lihat, orang yang hidup di dalam berkat Tuhan, Ishak tahu dia punya hati yang dibentuk terus. Dia taat, dia percaya, dan dia punya hati yang lapang. Dia gak mau berantem masalah urusan yang kecil-kecil ini. You know why? Karena kalau dia berantemin sumur yang ini terus, dia gak akan pernah nemuin sumur-sumur yang lain.
Hari ini mungkin saudara lagi ngomongin sumur yang sebenarnya kecil. Tapi karena saudara terus ada di situ, berantem gara-gara sumur itu. Mungkin saudara akan kesempatannya hilang untuk menemukan sumur-sumur yang lain. Karena itu tuh kita kasih tahu sama diri kita sendiri ya, it's okay. Berkat Tuhan yang menjadikan orang kaya. Berkat Tuhan yang menjadikan orang kaya, bukan sumurnya saudara. Hati yang lapang. Yang terakhir, ketika kita lihat si Ishak ini buka lagi sumur sampai yang terakhir dikatakan oleh firman Tuhan begini. Dari situ dia pergi ke Beersheba. Setelah dia nggak ngurusin sumur-sumur ini, dia buka sumur yang baru. Dia bilang, oh ini udah nggak bertengkar, dia rukun. Dia bisa bisa mengembangkan dirinya. Tiba-tiba malam itu firman Tuhan katakan, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ternyata berkat yang Ishak rasakan membuat dia memiliki respon hati yang benar dan pada akhirnya menggerek dia pada respon yang ini. Ini menurut saya respon hati yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Kenapa? Karena ternyata Ishak bukan hanya dia taat, bukan hanya dia percaya, bukan hanya dia mengampuni, punya hati yang lapang, tapi pada akhirnya Ishak memiliki hati yang mengutamakan Tuhan. Saya tahu dari mana? Ketika sekali lagi berkat Tuhan disampaikan, yang Ishak lakukan, dia bikin mezbah, dia bikin kemah, dia gali sumur. Ingat ya prioritasnya, bikin mezbah, bikin kemah, gali sumur. Mezbah berbicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Kemah berbicara tentang hubungan kita dengan keluarga. Sumur berbicara tentang sumber mata pencaharian kita. Kalau kita buatnya biasa gimana? Pertama cari sumur, saya bisa tinggal di mana ya? Pekerjaan yang saya cocok di mana ya? Baru kita set up rumah kan? Oh, pekerjaan yang bagus di sini. Lalu kita buat keluarga kita di sana. Lalu kita membangun mezbah kan yang terakhir. Baru cari nih. Cari dulu tempat kerja. Cari tempat kerja. Seudah gitu cari pasangan hidup ya. Seudah ini selesai baru kita cari mezbah. Kan biasa kita lakukan itu ya. Tapi Ishak hidupnya diberkati karena dia mengerti prioritas ini. Pertama dia bangun mezbah dulu. Sesudah bangun mezbah dia baru bangun kemah. Sesudah bangun kemah dia baru cari sumur. Kalau hari ini yang teman-teman lakukan cari sumur, kemana-mana cari sumur, bangun sumur. Hari ini saya mau bilang, yuk flip prioritas kita. Pertama mezbah dulu, yang kedua bangun kemah, baru yang ketiga pikirkanlah sumur di yang terakhir. Saya mau tantang teman-teman, mungkin ada beberapa dari kita yang sedang memikirkan sumur, tapi hari ini saya mau tanya, mau gak teman-teman pikirin mezbah Tuhan dulu? 2 PM membutuhkan leaders. Mungkin kamu terlalu sibuk cari sumur, kerjaan, tapi kamu mau gak kalau kamu ngelihat berkat Tuhan ada dalam hidupmu, kamu mau bilang gini, Tuhan saya tahu yang memberkati saya bukan sumur. Sumur penting, but it's not the most important. Mau gak kamu bilang, saya mau cari mezbah dulu. Saya lihat pelayanan Tuhan membutuhkan bantuan. Saya mau bangun dulu prioritas saya dengan Tuhan. Baru saya settle rumah,
Saya mau perbaiki keadaan keluarga saya, baru saya mementingkan sumur. Not the other way around. Dan saya melihat ketika kita memberikan respon yang tepat. Sekali lagi, bukan karena kita Tuhan memberkati, no. Tuhan memberkati kita, tapi kita merespon dengan cara yang tepat. Dan disitulah kita melihat favor of God terjadi. Ini yang saya mau akhiri di sini. Apa sih gunanya favor of God? Kejadian 26 ayat 27, firman Tuhan berkata, tetapi kata Ishak kepada mereka, ini ceritanya Abimelek datangin dia. Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepada aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28 ini kata Abimelek yang tadi ngusir Ishak. Dia katakan, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Tahukah teman-teman bahwa berkat yang Tuhan berikan, God's favor points to the living God. Menunjuk kepada Tuhan yang hidup. Kalau saudara diberkati, orang melihat saudara, ini yang Tuhan mau. Not I, but Christ. Bukan saya, tapi orang bisa lihat, oh ternyata kok lu pelayanan bisa ya, ada waktu. Tapi saya lihat bener loh, Tuhan kasih favor banget dalam hidup kamu. Bisa gak kenalin saya sama Tuhan kamu? That's what God want. Karena itu teman-teman jangan hanya pakai favor of God dalam hidup kita hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kita mau bilang, God's favor, berkat Tuhan dalam hidup saya, ini harus menunjukkan Tuhan yang hidup dalam hidup saya. Tahukah berkat terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Bukan barang, saudara. Bukan rumah, bukan pekerjaan. Berkat Tuhan yang terbesar yang Tuhan berikan adalah ketika kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan kita secure. Dan apapun yang terjadi, ketahuilah ini. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saat kita tahu kita hidup dalam kasih karunia Tuhan karena Yesus sudah mati sama kita, harus membawa kita kepada pertobatan ini. Kita punya hati yang taat, kita punya hati yang percaya sama Tuhan, kita punya hati yang lapang mau memaafkan, dan kita punya hati yang mengutamakan Tuhan. Kembali kedua paradigma tadi ya, ekstrim yang tadi. Apakah karena berkat Tuhan saja ataukah karena perbuatan kita saja? Ataukah hari ini saudara masih mulai bisa melihat bahwa berkat Tuhan requires your positioning. Kalau seumur hidup kamu gak mau kayak Esau. Esau dikasih sama Tuhan berkat sulung. Coba saudara baca, berkat anak sulung Esau itu gak pernah diambil Tuhan. Bukannya diambil Tuhan, no. Berkat anak sulung Esau dijual oleh Esau sendiri. Esau surrender his birthright. Kenapa? Karena sikap hatinya yang meremehkan. Saudara di tempat ini udah kenal Tuhan, jangan pernah meremehkan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jangan anggap enteng dengan hidup sia-sia. Tapi saudara harus position yourself. Apapun yang saudara lakukan, ketahuilah God's favor is upon you. Berkat Tuhan ada dalam hidup saudara. Dan ketika saudara meresponi dengan benar, sama seperti Ishak, punya hati yang taat, dia bertahan, punya hati yang percaya, tetap menabur walaupun sulit. Ketika kita lihat tetap memiliki hati yang lapang, digoyang-goyang tetap mengampuni, gak pernah kepahitan, jadi orang damai. Dan ketika dia melihat, wow, ternyata God's favor ini membuat saya harus meresponi dengan mesbah Tuhan, baru buat kemah, baru buat sumur. Sebelum ini, yang Ishak lakukan itu buat sumur. Ketika dia buat sumur, diambil orang. Ketika dia buat sumur, diambil orang.
Ketika dia buat sumur, diambil orang. Sampai ketika dia buat mesbah, buat kemah, buat sumur, sumurnya aman sampai hari ini. Disebut sebagai sumur Beersheba. If you want a lasting legacy, kalau saudara pengen melihat berkat Tuhan bukan ada hanya di generasi saudara, tapi di generasi anak saudara, di generasi anaknya anak saudara. Mari jangan sia-siakan berkat Tuhan. Tapi saudara hidup dalam berkat Tuhan. Position yourself. Sehingga berkat Tuhan dalam hidup kita tidak sia-sia. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya minta kita nyanyikan lagu All My Life You Have Been Faithful. All my life you have been so good. I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. sementara semua mata terpejam, saya mau saudara memikirkan ulang kembali mengenai message ini. Saya percaya pesan ini is a timely message, pesan yang begitu tepat waktu disampaikan kepada mungkin beberapa dari saudara yang sedang mengambil keputusan mengenai apapun. Atau mungkin kepada saudara yang sedang berkelahi dengan orang gara-gara masalah sumur. Atau mungkin ada satu hal yang membuat saudara merasa udah saya gak usah nabur lagi. Atau saudara mungkin merasa ya saya udah mengutamakan Tuhan, tapi pada kenyataannya all you care about, yang saudara pentingkan itu cuman sumur. Kalau sumur udah jadi, kalau ada waktu baru ke kemah. Kalau ada sisa waktu dari kemah dan sumur baru saya bangun mesbah. Tapi hari ini saya mau tantang teman-teman untuk benar-benar datang sama Tuhan. Seumur hidupmu Tuhan sudah berkati engkau. Jangan tanya what can God give to me. Jangan tanya apa yang Tuhan telah berikan buat saya, karena Tuhan udah memberikan segalanya termasuk anaknya. Tapi hari ini saudara tanya sama diri saudara sendiri, what can I give to God? Apa yang saya bisa berikan buat Tuhan? Sehingga saudara melakukan hal ini bukan untuk mengejar berkat Tuhan, tapi justru karena saudara mengerti Tuhan telah memberkati saudara dengan berlimpah. Kalau saudara merasa if this message speak to you, saudara boleh angkat tangan dimanapun saudara berada. Saya minta waktu sebentar ya untuk doakan ya. Saya mau berdoa khususnya untuk mereka yang sedang ada di persimpangan mau ngambil jalan. Mungkin saudara mau kembali ke Mesir, you have a good plan. Tapi saudara merasa saya tetap harus ada di sini. Saya tetap harus melayani. I don't know what God is calling you to do. Tapi kalau saudara merasa that's me, saya minta saudara cepet aja ya maju ke depan. Cuman kategori itu. Kalau saudara merasa saudara dipanggil Tuhan untuk sesuatu, tapi saudara bilang kayaknya saya mau ngelakuin sesuatu hal yang lain. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Saudara maju ke depan untuk kategori itu saja. Yang lain gak usah, just that one. I come here
for that one category only. Yuk kita maju ke depan sambil kita nyanyiin lagu untuk satu kategori itu saja. If you are called, you can go to the front, maju ke depan untuk saya doakan. Sehingga saudara bisa ambil langkah yang pertama. Taat, gak pergi kemana-mana. Saudara bilang, saya mau ada di sini Tuhan. That I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ada? Saya kasih kesempatan sebentar lagi. Kalau nggak ada nanti pulang jangan minta saya doain ya saudara ya. Karena faith requires action. Kalau saudara punya iman, saudara maju ke depan sekarang. Jangan tunggu, Ci nanti doain saya, no. You come to the front now. And we gonna close. Saya kasih ke choir Radi while I ask for a time to pray for them. Good. Mari dengan sikap menyembah kita nyanyikan lagu ini. Oh, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama katakan, all my life you have been faithful. Mari kita deklarasikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Tuhan yang memberkati. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, sama-sama katakan your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Dengan tangan terangkat katakan saudara-saudara. All my life you have been faithful. Oh yes you have, yes you have. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have, Lord Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami melayani Allah yang setia.
yang begitu baik memberkati kami Tuhan. Kami melihat penyertaan tangan-Mu nyata di dalam hidup kami. Pintu-pintu yang terbuka bukan karena kehebatan kami. Kesempatan-kesempatan yang datang bukan karena kecakapan kami. Tetapi Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu indah di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kami tidak akan sia-siakan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami menjadi Tuhan dewasa muda yang sungguh-sungguh Tuhan menghidupi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Pada saat mereka melihat, mereka akan bertanya, bagaimana Engkau bisa mendapat berkat yang luar biasa. Dan kami akan katakan bahwa kami mempunyai Allah yang hidup. Allah yang membuka jalan. Allah yang memberikan kami grace after grace. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan, firman-Mu itu untuk kami. Dan kami berdoa Tuhan, tahun 2024, kami akan komit Tuhan untuk membangun mezbah, membangun kemah, dan membangun sumur-sumur kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya dari kami akan muncul dewasa-dewasa muda Tuhan yang bukan hanya hebat di marketplace, tapi sungguh-sungguh mempunyai hati yang lapang Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh erat dengan Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Hanya di dalam satu nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang diberkati katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Saya sangat diberkati saudara-saudara oleh firman Tuhan hari ini. Tadi saya di depan senggol-senggolan sama Ci Evi. Ini kayaknya lagi ngomongin saya nih si Jessica ya. Gitu ya. Bukan hanya secara personal. It's kind of funny actually. Karena kemarin minggu lalu kita adakan meeting volunteers yang kami beri nama town hall ya saudara-saudara. Dan di situ ada sekitar 40 sampai 50 orang yang committed untuk tahun 2024 melayani Tuhan. Dan saya paparkan beberapa hal yang akan kami lakukan dan tentunya visi besar, maksudnya apa yang akan kita mau lakukan di tahun ini. Dan saya mendapatkan satu kata saudara, dan ini yang bagi saya amazing karena firman Tuhan hari ini mengkonfirmasi. Saya dapat satu kata untuk 2 PM di tahun 2024 dengan satu kata yaitu build, membangun saudara. Dan hari ini firman Tuhannya berbicara tentang membangun mezbah, membangun kemah, dan menggali sumur. Nah saudara-saudara, hari ini izinkan saya mengambil waktu sedikit saja untuk memperkenalkan kepada saudara-saudara semua di sini teman-teman pembangun mezbah bersama saya di 2 PM. Alright? Nah ini belum pernah dilakukan di 2 PM sebelumnya, tetapi hari ini saya mau berikan acknowledgement, saya mau memperkenalkan, dan saya mau kasih lihat saudara-saudara struktur di 2 PM apa yang akan kami lakukan di 2024. Supaya saudara-saudara tahu jika ada pertanyaan, ada interest di bidang-bidang tertentu, saudara-saudara tidak harus datang ke saya, tetapi bisa datang kepada orang-orang yang hebat ini. Nah saudara-saudara, yang pertama-tama saya mau memperkenalkan, yaitu wakil saya di bidang Sunday Service. Ya, jadi dia ini yang bertanggung jawab akan service setiap hari Minggu, yang memimpin. Ada saya, nggak ada saya, dia yang akan memimpin ibadah di 2 PM setiap hari Minggu. Boleh saya perkenalkan kepada saudara semua, ya. Sunday Service Coordinator kami yaitu Pastor Randy Junaidi. Ya, bisa datang, kita berikan tepuk tangan buat Pastor Randy. Ya, berikutnya saya akan berikan saudara-saudara kasih tahu lagi ya, koordinator community buat young professionals. Jadi yang single-single, saudara, saya mempunyai wakil yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Aksa yang akan datang sini. Aksa yang akan handle semua pastoral duty untuk teman-teman yang professionals yang belum menikah. Silakan hubungi Aksa. Ya saudara-saudara bisa lihat di bawahnya Aksa itu ada berapa tuh? 8 kul. Dan kita berdoa bakal ada 15 atau 16 kul di tahun ini, oke? Saudara untuk yang professionals. Dan berikutnya akan saya perkenalkan seorang yang luar biasa, ya koordinator community buat young couples dan juga yang in charge saat ini untuk nursery, yaitu Ibu Selfie atau Ci Selfie. Kadang-kadang saya bingung kenapa seorang dosen bisa mau ada di bawah saya, saudara ya. Ci Selfie ini adalah dosen STD The Way, saudara ya. Seorang yang luar biasa, powerful, tetapi mau melayani Tuhan, saudara. Lalu akan saya panggil
koordinator yang baru, saudara. Selama beberapa tahun ini hanya kami berempat, tapi I am so pleased to announce to you that saya bisa lepaskan portfolio saya yaitu worship dan kreatif kepada dua orang yang sangat talented dan diurapi, yang masih muda, dan saya berikan kesempatan dan saya percaya mereka akan membawa kita lebih lagi, saudara ya. Yang pertama, izinkan saya perkenalkan Head of Praise and Worship yaitu Reinhard Joshua. Ada di mana Reinhard? Ada di sana. Ya, Reinhard yang akan memimpin, di bawah dia ada music, dance, dan vokal dan singers. Lalu saya perkenalkan the next one, yaitu the Head of Creative, yaitu Clarissa Surjadi. Ya, ada di mana Clarissa? Ya, ada di situ. Ya, tepuk tangannya kayak kurang meriah ya, saudara-saudara ya. Haleluya. Ya, jadi selain itu mereka akan dibantu oleh beberapa orang di bawah mereka yang akan berlari bersama-sama membangunnya. Pertama-tama ada beberapa gembala komsel, saudara. Ya, saya izinkan saya perkenalkan Malina. Malina maju ke depan. Malina adalah gembala Kuling. Sepertinya suka saya saksikan dari 4 orang jadi 44 orang, saudara. Komsel ini, ya. Mereka mempunyai tempat yang khusus untuk memuridkan, yaitu tenda sunter namanya, saudara ya. Yaitu makan kaki 5, Indomie dan roti bakar. Di situ ternyata menghasilkan jiwa-jiwa yang luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan Cool CSP, Andrew. Tadi Andrew ada di belakang, ya. Nama barunya Cool Harvest, betul? Bukan toko roti? Bukan, ya saudara-saudara ya, Cool Harvest. Berikutnya Cool Favor, ya dari Vindi. Vindi is an accountant, amazing. Dia jauh lebih lama daripada saya di 2PM, tetapi dia setia dan Tuhan akan memberkati kamu seperti Ishak. Amin. Lalu berikutnya Cool Rejoice, Michelle. Ya, Cool Rejoice adalah cool online, saudara. Dan serunya luar biasa. Mereka juga pecinta tenda sunter dekat-dekat sini. Lalu ada Cool Reverse tadi, selain jadi Head of Praise and Worship, Reinhard juga jadi gembala Komsel. Lalu ada Cool Ohana. Cool Ohana, Tore, silakan maju ke depan. Cool Ohana ini baru kemarin aktif lagi, saudara. Dan pertemuan pertama udah berapa orang? 18 orang, saudara, pertama-tama ya. Amazing. Lalu ada Cool Thrive, ada Andro, bisa maju ke depan. Ya, Cool Thrive adalah cool yang biasanya pecinta-pecinta lembur, saudara-saudara ya. Jadi kita mulai cool itu jam 8 ke atas gitu ya. Selalu online. Kemarin kita cool ada 1 di Jepang, 1 di Amerika, saudara ya. Kita cool ada 1 di Jerman bahkan. Ya, lalu ada lagi 1 lagi nih cool yang paling baru nih, Cool Fitness, Faithful and Goodness. Yeah, namanya Korendi. Korendi baru 2 kali pertemuan, sudah berapa orang? 13 orang, 2 kali pertemuan, saudara ya, luar biasa. Lalu di bawah yang couples ada 2 gembala, yang satu pertama-tama adalah tentunya yang baru diserahkan kemarin, baru saja kemarin gembala cool yang baru yaitu Renatio, Bang Tio, maju ke depan. Saudara, Bang Tio ini adalah Kapten Garuda, dia fly terus tetapi bisa melayani Tuhan. Punya 2 anak di bawah umur 5 tahun. Ya, beliau dengan istrinya luar biasa. Lalu ada satu lagi, Ko Mike, izin dia tidak hadir hari ini, tetapi Cool New Life juga sesuatu yang akan baru, akan mengembalakan young couples. Lalu di ibadah raya, izinkan saya perkenalkan, ada yang namanya Congregation Experience, CX, ya. Itu dipimpin oleh Vindi. Ya teman-teman, Ushers, Greeters semua dipimpin oleh Vindi. Lalu ada MM dan Stage Hand, itu dipimpin oleh Eric. Kita tepuk tangan buat Eric. Di bawahnya ada Nursery dan Doa. Nah, saudara-saudara, tadi doa persiapan ibadah raya, saudara-saudara harus ikut. Tadi ruangan ibadahnya nggak cukup tempat duduknya. Kira-kira mungkin ada 50 orang berdoa buat saudara-saudara di sini. Amin, saudara-saudara. Saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di tahun 2024. Pada saat ada orang bertumbuh, berdoa bersama-sama. Lalu kita ada 1 orang yang benar-benar organize, fokus di Coffee Lounge, namanya Malina juga tadi, gembala cool. Luar biasa ya. Coffee Lounge itu ternyata menghasilkan banyak orang yang masuk ke dalam cool, saudara. Tadinya kita expect sekitar 30 orang, tetapi tahun lalu itu sampai 80 orang yang involve. Dan stay. Ya saudara, memang ada yang bolak-balik ngambilin risol gitu, bertobatlah gitu saudara ya. Ya, risol itu untuk jiwa baru gitu ya saudara ya. Aldi, terima kasih, Tuhan memberkati Aldi. Ya, haleluya. Lalu di Praise and Worship saudara, luar biasa, kita akan ada music
Lalu ada satu yang baru di 2PM, yaitu dance team ya. Dance team akan dipimpin oleh Ci Ella ya. Luar biasa. Lalu juga ada vokal dan singers yaitu oleh Michelle. Dan juga saudara-saudara saya mau kasih tahu ada satu kabar baik. Tahun 2024 2PM akan adakan yang namanya choir, saudara. Choir ya. Jadi saudara diberikan kesempatan untuk melayani bersama-sama dengan kita memuji Tuhan bersama-sama. Lalu di kreatif, nah ini orang-orang rada-rada absurd gitu ya saudara ya, biasanya kreatif ya. Dipimpin oleh drama itu dipimpin oleh Yemima. Yemima izin tidak hadir hari ini, tetapi Yemima ini dia adalah seorang profesional yang memang bergerak di bidang perfilman saudara. Salah satu film yang dia kemarin garap adalah 13 Bom di Jakarta. Jadi she is a professional, dia punya hati untuk melayani saudara-saudara. Juga teman-teman di sini yang pinter acting sama pasangannya mungkin bisa disalurkan dengan benar gitu saudara ya. Lalu di situ ada juga visual ini kami sangat membutuhkan banyak bantuan saudara-saudara. Teman-teman yang pinter graphic design, yang bisa mendesain. Karena Eric ini udah hampir setiap malam desainin buat kita saudara ya. Saudara tahu yang video yang kami bikin di Presence 23 ya, yang ada perempuan jatuh ke dalam air itu Eric bikin sampai jam 5 pagi saudara ya. Luar biasa, nih orang-orang rada gila sih, kita kadang-kadang rada gila. Kita biasanya meeting itu jam 10 malam ke atas sampai jam 1 pagi, biasanya kita meeting pelayanan. We are just crazy bunch, antara kita tidurin anak dulu atau selesai lembur dulu baru meeting saudara. Ya, kalau mereka bisa pasti saudara juga bisa. Amin saudara. Ya, lalu kita ada social media ini masih to be confirmed, tapi I'm hearing banyak ide-ide baru yang akan di-launch di tahun ini. Beberapa kegilaan yang kita bermimpi besar saudara. Salah satu kegilaannya adalah contohnya praise and worship. Kami rindu kita mempunyai lagu-lagu sendiri yang kita bisa nyanyikan di 2PM. Amin saudara. Why not? Lalu di kreatif yang rada gila dan saya juga bingung caranya gimana, mereka mau bikin film katanya saudara. Wow, bikin film ya. Nah koordinator ibadah raya selain, satu lagi tentunya Randy tadi mungkin saya belum jelaskan, Randy juga akan membantu saya dalam hal teaching. Jadi saya akan melakukan training buat calon-calon pemimpin yang baru. Ya saudara, begitu luar biasa saudara. Bendahara juga ada, saudara. Bendahara ini saya letakkan kalau saudara lihat di leher saya, supaya dia bisa mengatur saya kemana dan mengerem saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan Ci Mariska dan Ci Dewi. Ya. Mereka juga luar biasa, punya anak di bawah umur 5 tahun. Dan meeting sama saya biasa jam 10 malam ke atas. Ya, tunggu anaknya tidur, baru kita meeting gitu ya. Dan mereka adalah orang-orang sibuk, none of them are full timers, mereka full hearted, mereka semua kerja, mereka ibu muda, keluarga muda. Saudara-saudara, actually it's possible to serve God di area, di usia emas, di mana kita pikir kita itu harus berlomba-lomba, membangun karir dan mencari cuan, mencari project berikutnya. But actually, justru di waktu-waktu ini Tuhan mau pakai kita semua. Dan kita bisa buktikan bahwa it is actually possible. Kalau kita berikan yang terbaik. Buat apa kita berikan kepada Tuhan pada saat kita kolesterol kita udah tinggi, darah tinggi, ya, gula udah tinggi, baru kita mau melayani Tuhan. Why not pada saat kita usia muda, banyak creativity, banyak energi, banyak waktu, why not? Kita serahkan kepada Tuhan. Kita bangun mesbah bersama-sama. Amin saudara. Boleh sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita akhiri ibadah kita. Dan tentunya can we just congratulate everybody here yang akan melayani bersama-sama, yang akan membangun mesbah 2PM bersama-sama. Dan tentunya bukan hanya pada mereka, juga buat teman-teman semua yang sudah volunteer, melayani setiap minggu, setia. The best is yet to come. The best is yet to come. Saya mendapatkan banyak sekali feedback dari orang-orang, mereka merasakan hal yang sama kepada saya, yaitu apa? Bahwa 2PM ini akan ada sesuatu kegerakan yang besar di antara kita. Amin saudara. Ya, it's just a matter of God launching us into a new dimension. Dan gak heran tahun ini visi dari Gembala Sidang adalah pintu-pintu akan terbuka. Dan saya percaya pintu-pintu akan terbuka, akan ada revival di antara kita. Amin saudara. Boleh kita semua jemaat Tuhan arahkan tangan ke mereka, kita doakan mereka di tahun 2024 ini. Mereka akan melayani bersama-sama, menjadi co-workers, teman-teman sepenanggungan yang akan membangun mesbah Tuhan di tempat ini. Bapak, hamba berdoa, kami berdoa sebagai jemaat Tuhan.
Bagi mereka Tuhan yang sudah mengambil keputusan untuk komitmen Tuhan melayanimu di dalam departemen-departemen yang ada. Kami tahu Tuhan bahwa tantangan di depan mungkin tidak mudah, tetapi Tuhan bersama dengan Engkau, kami lebih percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Allah pendobrak yang bisa membangun dan melakukan hal-hal yang jauh lebih dari apa yang kami bayangkan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat mereka-mereka semua, Tuhan urapi mereka dengan luar biasa. Hamba berdoa Tuhan biar Tuhan berikan mereka Tuhan skills, creativity, daya tahan. Tuhan hamba berdoa berikan mereka hati yang lapang, kapasitas hati yang besar. Supaya mereka sungguh-sungguh bisa melakukan ini. Bukan dengan motivasi yang salah, tetapi dengan motivasi bahwa mereka mau memuliakan Tuhan melalui hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan, termasuk hambamu sendiri. Supaya Tuhan di tahun ini kami mau melihat ada kegerakan terjadi di antara kami Tuhan. Kami rindu ada hadirat-Mu sungguh-sungguh kuat di antara kami. Kami sungguh-sungguh rindu Tuhan jiwa-jiwa diubahkan, disembuhkan, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami berdoa, terima kasih Tuhan, it's an honor to serve you. Kami berdoa Tuhan, tidak lupa kami berdoa, kami rindukan berkat yang dari Tuhan. Sebelum kami akhiri, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya menyertai engkau, memberkati engkau, menjadikan engkau berbeda dengan orang-orang dunia, bahwa hidupmu akan menjadi hidup yang berdampak, menjadi terang dan garam dunia. Bahkan banyak orang akan bertanya, siapa Allahmu, siapa Tuhanmu, kemana engkau beribadah. Karena kami percaya Tuhan, engkau akan pakai kami dimanapun engkau tempatkan kami. Kami berdoa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you.